Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini video lanjutan dari yang sebelumnya dengan teman aku, Bang Dawin Ferry Harahap. Nah, jadi teman aku ini udah lulus di PNS, menjadi PNS di 2019 kemarin. Kalian bisa cek aja videonya di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi pengalaman Bang Dawin ini kok bisa lolos di PNS. Padahal orangnya nggak pintar-pintar kali ini. Ya Bang Dawin ya, nggak pintar-pintar kali Bang ya. Cuman rezeki lancar Bang ya. Nggak. Iya, orang beruntung. Iya, bejo Bang ya. Ya, betul. Bang Dawin, ini banyak juga yang nanya sebenarnya Bang. Sebenarnya apa sih yang diujikan atau yang di tahapan itu dari kita mengikuti rekrutmen itu mulai dari pemberkasan, maksudnya di seleksi administrasi tadi sampai benar-benar kita ini sebagai CPNS ataupun nantinya diangkat menjadi PNS Bang. Mungkin bolehlah Bang share dikit Bang pengalaman Abang. Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku ikut tes PNS di tahun 2018 itu ya, tes CPNS di tahun 2018 itu, yang diseleksikan yang pertama itu seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini kita diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen, misalnya seperti ijazah, terus transkrip nilai, terus kita diminta TOEFL dan yang lain-lain gitu kan. Oh sorry bang. Nah, aku potong kemudian dulu. Setelah itu pakai TOEFL juga bang ya? Atau ini beda instansi, beda yang diminta bang? Ya betul. Jadi yang terkait dengan TOEFL itu beda instansi, beda persyaratannya gitu. Nah kebetulan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu meminta TOEFL dengan nilai 500 itu sebagai syaratnya gitu. Iya. Salah satu syarat untuk bisa lolos di administrasi itu gitu. Oke bang. Karena itu mungkin tergantung kebutuhan dari masing-masing kementerian ya gitu. Karena PUPR ini banyak berinteraksi dengan kementerian-kementerian lain di negara luar, dengan konsultan-konsultan luar gitu. Jadi memang membutuhkan bahasa Inggris sebagai salah satu syarat gitu. Nah itu maka TOEFL itu dibutuhkan sebagai dokumen gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau yang mau nyoba nanti di Kemen PUPR mungkin TOEFL-nya boleh disiapin tuh dari sekarang. Itu kalau nggak salah ada sertifikatnya, mungkin itu nanti yang untuk dasar pemberkasan. Oke bang, lanjut bang. Nah, setelah melewati seleksi administrasi, itu kita selanjutnya masuk kepada seleksi kemampuan dasar. Nah, mungkin di sini teman-teman juga udah pada tahu, jadi di seleksi kemampuan dasar itu yang diseleksi itu ada 3 hal. Pertama itu tes intelijensia umum, yang kedua itu tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga itu tes karakteristik pribadi gitu kan. Kalau di tes intelijensia umum itu sebenarnya yang dites itu terkait dengan intelijensia, jadi kayak misalnya hitungan, kemudian sinonim, antonim, dan itu teman-teman itu udah pada tahu lah pasti. Nah itu tentang kebanyakan itu tentang sejarah gitu. Jadi pada waktu aku tes dulu itu memang yang banyak itu keluar tentang sejarah Indonesia gitu. Terus kalau terkait pribadi ini sebenarnya pertanyaan umum, cuman pertanyaannya ini agak mirip ini. Jadi itu range nilainya itu 1 sampai 5, nggak ada benar salah. Jadi kita jawab itu nanti dari 5 poin yang muncul itu nanti ada nilainya gitu. Ini tergantung kepribadian kita gitu. Nah, kalau tes karakteristik pribadi itu nanti yang diuji itu sebenarnya tentang kepribadian kita gitu kan.
Nah, itu nanti pertanyaannya itu ada terkait dengan pribadi kita, itu nilainya 1-5. Jadi itu ada nanti 5 poin jawaban yang sebenarnya ini jawabannya mirip-mirip nih gitu. Tapi nanti tinggal kita jawab yang sesuai dengan kepribadian kita aja gitu. Nah, dari 3 tes tadi, dari tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik itu punya passing grade masing-masing ya. Untuk formasi umum itu kalau nggak salah yang untuk tes intelijensia umum itu passing grade-nya 80. Untuk tahun 2020 tuh ya, 2020. Terus tes wawasan kebangsaan itu passing grade-nya 65, dan tes kepribadian itu 126 gitu. Jadi usahakan dari nilai masing-masing tes itu nilai kita harus melewati passing grade gitu. Karena kalau nggak melewati passing grade itu pasti kita udah nggak lolos untuk di ranking ke tahap selanjutnya gitu. Biasanya Nah, teman-teman nanti ini lolos itu untuk di mana, seleksinya Bang? Untuk di biasanya nggak teman-teman yang sering nggak lolos itu nah gimana? kalau di tempatku waktu dulu kan sebenarnya memang lebih tinggi ya passing grade-nya dibandingin tahun 2020 ya. Nah, itu kebanyakan yang nggak lolosnya di karakteristik pribadi sama di wawasan kebangsaan gitu. Tapi sih kalau dari paling banyak sih biasanya yang nggak lolos itu di tes wawasan kebangsaan gitu. Kalau di tahun aku karena memang tes karakteristik pribadi itu tinggi, waktu itu passing grade-nya itu 147 gitu. Nah, kalau sekarang ini kan cuman 126 gitu. Jadi memang ada Diturunin perbedaan lah. Jadi pada waktu itu kebanyakan lolosnya di tes karakteristik pribadi, sementara untuk di 2020 itu yang orang banyak kalau lolos itu di tes wawasan kebangsaan kalau nggak salah. Kalau yang ini Bang, yang tadi TIU ya Bang ya, TIU, TWK sama TKP, ini penilaiannya semua sama Bang, yang jawaban itu di skala itu 1-5 jawabannya, atau beda? Nah, kalau yang di TWK sama yang di TIU itu nilainya sebenarnya sama sih, cuman dia bulat 5 kalau misalnya benar dapat 5, kalau salah 0 gitu kan. Nah, kalau yang di TKP itu nilainya 1-5, jadi nggak ada jawaban yang salah gitu, cuman ada nilai dari setiap jawaban gitu. Oke. Karena dia kepribadian Bang ya, dari kepribadian itu nggak ada yang salah. Ya, ya. Oke Bang, lanjut Bang. Cuman ada nilainya gitu. Nah nanti di SKD ini tuh nanti akan di ranking berdasarkan nilai akumulatif ya. Jadi setelah nilai TIU, TWK, dan TKP-nya itu akan dijumlahin, total nilainya ini nanti akan di ranking nih. Jadi nanti misalnya yang diambil misalnya formasinya 10, berarti yang untuk masuk ke tahap SKB itu dikali 3, jadi 30 orang. Nah, jadi setelah siapa nih nilai yang akumulatif paling tinggi dari 1 sampai 30, peringkat 30 itu yang akan masuk ke tahap SKB gitu. Nah, kemudian di tahap seleksi kemampuan. Nah, di tes seleksi kemampuan bidang ini, kalau itu yang dites sesuai formasi yang dilamar. Misalnya kayak aku waktu itu lamar formasinya itu analis kebijakan. Jadi pada saat seleksi kemampuan bidang itu yang keluar itu semua soal-soal tentang kebijakan publik gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke tahap SKB gitu, jadi persiapkan sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang sesuai dengan formasi yang dilamar gitu. Nah, setelah selesai tahapan ESKB ini juga nanti di situ ada beberapa tes lagi setelah kita lewat tes kemampuan bidang, itu nanti masing-masing instansi biasanya punya tes selanjutnya gitu. Kalau misalnya di PUPR itu waktu itu tesnya kita psikotes gitu kan. Jadi setelah kita lewat SKB langsung masuk ke psikotes. Jadi SKB dan psikotes ini masuk satu kesatuan jadi seleksi kemampuan bidang gitu. Iya. Jadi setelah kita lewat tes SKB melalui CAT, itu besoknya kita langsung tes psikotes gitu. Nah, jadi penilaiannya juga nanti digabung dari dua nilai ini gitu, nilai CAT dan nilai psikotes kita gitu. Itu kalau di Kementerian PUPR. Nah, setahu aku di kementerian lain itu
ada juga yang tidak melakukan psikotes, tapi melakukan wawancara gitu. Jadi nanti setelah dia selesai CAT, seleksi kemampuan bidang, nanti itu dilanjutkan dengan tes wawancara. Jadi itu masing-masing instansi itu punya cara yang berbeda di seleksi kemampuan bidang ini gitu, Bang Doli. Berarti itu wawancara maksudnya wawancara akhir langsung ya? Iya, wawancara akhir antara si peserta dengan orang instansinya atau usernya kementeriannya gitu. Usernya ya. Nah, kemarin memang kalau ini apa namanya? Habis itu tes kesehatan ada lagi nggak? Itu setelah wawancara atau sebelum wawancara? Nah, kalau tes kesehatan itu nanti dilakukan itu setelah kita diumumkan lolos sebagai calon PNS, itu sebagai CPNS. Nah, setelah itu ada proses yang namanya pemberkasan, jadi itu kita semua akan mengumpulkan tuh berkas-berkas kita kan, karena selama ini kan kita berkasnya di-upload gitu kan. Nah, nanti kita akan melakukan pemberkasan untuk menunjukkan keaslian gitu, keaslian berkas-berkas kita. Nah, setelah pemberkasan itu nanti akan dilakukan lagi tes kesehatan ulang gitu, untuk mencek bahwasanya kita memang benar-benar sehat gitu. Oh, berarti setelah kita memang keterima sebagai CPNS, barulah pemberkasan ulang, kemudian tes kesehatan, Bang ya? Ya, benar-benar. Oke, Bang. Ini kan kalau kita lihat background Bang Dawin ini kan di ekonomi, Bang ya. Kalau nggak salah di ekonomi pembangunan dulu, ya. Walaupun sebenarnya banyak nih background ini. Ini teman-teman calon dokter juga sebenarnya. Cuman nggak jadi, calon teknisi juga iya. Nah, ternyata passion itu ada di bidang ekonomi dan sekarang disalurkan ke pemerintahan. Nah, jadi kalau biasanya kan ya sama lah, kayak saya kan dulu ekonomi juga, Bang, akuntansi lah jurusannya. Jadi kemarin tuh pas CPNS itu aku nyobanya di Kementerian Keuangan. Ya favorit lah Kementerian Keuangan. Maksudnya kok Bang Dawin ini kan backgroundnya ekonomi, kenapa bisa lari ke PUPR? Kenapa gitu? Apakah ini bagian dari sesuatu atau ada sesuatu gitu kan? Mungkin apa sih yang membuat abang ke PUPR gitu? Itulah intinya, Bang. Nah, ini sebenarnya kunci dari video kita kali ini nih sebenarnya, Bang Doli. Oke, Bang. Nah, sebenarnya kenapa aku memutuskan PUPR untuk mengambil formasi analis kebijakan di PUPR? Karena ini merupakan bagian dari strategiku untuk bisa lolos menjadi ASN. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau lolos jadi ASN ini atau memilih formasi untuk jadi ASN ini sebenarnya ada dua nih biasanya, Bang Doli, tergantung orang ini. Ada yang memang dia melamar sesuai dengan passion, tapi dia memilih formasi itu, walaupun sebenarnya secara kapasitas menurut dia belum kurang lah secara persiapan untuk bisa ke sana gitu. Karena biasanya kan kayak Kemenq itu formasi favorit itu kan pasti persaingan berat gitu. Nah, yang kedua ada memang orang yang tipenya memang yang penting lulus dulu PNS-nya gitu kan. Nah, kayak aku ini termasuk orang yang kedua gitu, yang memilih lulus dulu menjadi ASN gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau gimana? Meskipun nggak sesuai passion gitu, Bang. Sesuai dengan passion gitu, tapi nggak terlalu relate lah dengan background kita. Misalnya kayak aku ekonomi pembangunan itu kan seharusnya lebih cocoknya kan ya kalau review atau di Bappenas gitu kan. Iya. Nah, tapi aku memilih jalur PUPR. Kenapa? Karena menurutku untuk di jalur Kementerian Keuangan itu atau Bappenas itu memang selain favorit, dia secara persaingan itu agak berat gitu kan. Nah, jadi sebenarnya memang untuk lolos menjadi ASN itu ada juga triknya gitu kan. Yang pertama itu trik dalam menentukan formasi yang kita ambil gitu. Yang pertama itu pilihlah formasi yang secara kementerian itu nggak favorit gitu. Untuk background itu gitu kan. Nggak favorit secara background itu,
kemudian dengan formasi yang diambil lumayan banyak gitu. Contohnya aku kan sebenarnya pada waktu 2018 itu ngambil formasi analis kebijakan di PUPR yang formasinya itu ada diambil 29 orang gitu kan. Nah, sementara kalau kita lihat di Kemenq itu pasti formasi yang dibuka ya banyak, tapi yang melamar banyak juga gitu kan. Yeah. Nah, akhirnya itu aku memutuskan untuk mengambil PUPR dengan orang-orang ekonomi yang melamar ke sana itu sedikit gitu. Nah, akhirnya itu pas pembukaan pelamaran itu yang melamar cuman sampai itu cuma 400 orang, sementara yang diambil 29 orang gitu. Nah, pada saat itu asumsi yang kubangun adalah kalau misalnya aku melamar di Kemenq, pasti ini secara persaingan berat gitu, karena orang-orang yang ekonomi yang ingin masuk ke Kementerian Keuangan itu pasti secara persiapan lebih nih dibandingkan dengan aku gitu kan. Sementara aku tahu pada saat itu punya kesibukan lain yang artinya nggak bisa maksimal lah untuk persiapan dan untuk bertarung di ASN kalau aku melamar di Kementerian Keuangan misalnya. Nah, akhirnya aku putuskan aku melamar di Kementerian PUPR yang menurut asumsiku pada saat itu pasti orang ekonomi itu jarang yang akan ngambil ke Kementerian PUPR gitu. Karena kan Kementerian PUPR itu pasti identiknya dengan orang-orang teknik gitu kan. Iya, nah, makanya aku memutuskan untuk mengambil ke sana gitu. Nah, ini satu strateginya. Yang kedua, pilihlah formasi memang yang jumlahnya banyak gitu. Karena kalau jumlahnya sedikit, misalnya contohnya buka satu formasi yang diambil cuma 2 orang. Artinya untuk masuk ke tahap SKB itu kan cuma 4 orang gitu. Peluang kita untuk masuk ke situ kan kecil gitu. Jadi untuk misalnya oke lah misalnya secara SKB nilai kita rendah gitu kan. Tapi kalau yang diambil banyak gitu, itu kan kita masuk ke tahap SKB gitu kan. Tetap masuk ke tahap SKB kan. Nah, kita bisa bertarung lagi di SKB untuk meningkatkan nilai kita. Karena kan kita tahu sebenarnya rasionya antara SKB dan SKB, itu kan SKB diambil 60% nilainya, sementara SKD 40%. Gitu. Jadi ketika kita misalnya nilai SKD-nya rendah, itu bisa kita kejar di SKB gitu. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan maksudnya gimana caranya untuk masuk SKB dulu gitu. Oke. Makanya pilihlah formasi yang banyak, biar walaupun nilai kita rendah, nggak terlalu tinggi, tapi kita bisa masuk ke tahap SKB gitu. Itu Bang Doli sebenarnya. Sama ketiga di hari H itu, pada saat pelaksanaan soal, ini banyaknya orang Bang Doli secara mentalitas sebenarnya dia bagus gitu kan. Tapi secara persiapan juga dia bagus. Cuman pada saat hari H, dia itu nggak tenang gitu. Tiba-tiba jadinya sebenarnya soal yang dijawab itu udah sering dia kerjakan pada saat latihan. Cuman karena dia panik gitu, akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan soal itu. Nah, makanya sebelum latihan itu supaya kita usahakan kita tetap rileks, dan kalau bisa sebelum ujian itu berdoa biar kita jadi rileks, pasrahkan aja gitu kan. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya hasil kita serahkan aja lah ke Yang Maha Kuasa gitu kira-kira Bang Doli. Oke Bang, berarti di SKD tadi itu diambil nilainya itu 40% Bang ya. Kemudian di SKB 60%. Nah, berarti sebenarnya pertimbangannya banyak nih Bang ya. Selain dari tadi instansi favorit dan tidak favorit, kemudian formasi yang akan diterima gitu Bang kan. Terus satu lagi apa tadi yang saya tangkap, sama gimana caranya supaya kita ini yang penting bisa lolos dulu di SKD dan bisa mengikuti di SKB untuk mengejar ketertinggalan poin kita Bang ya di SKD Bang ya. Iya. Jadi memang kemarin pengalaman saya pun seperti itu sih Bang. Mungkin memang kurang, waktu saya melamar di Kementerian Keuangan kan background-nya ekonomi Bang. Seperti tadi saya bilang, background ekonomi pasti lari-larinya itu ke Kemenq atau ke Bappenas tadi Bang. Nah, pas melamar ke Kemenq itu sebenarnya di waktu aku tes CAT Bang, bagus nilainya. Tetapi memang setelah itu di psikotes aku kurangnya Bang. Jadi memang ya kan sebenarnya psikotes ini kan bisa dibilang jam terbang juga nih Bang Dawin.
Karena semakin sering kita mengerjakan, karena kan dia sebenarnya soal-soal psikotes itu identik Bang, mirip-mirip ya kan. Nah, jadi memang waktu itu mungkin jam terbang pun masih kurang kan, jadi kalahnya di situ. Nah, di Kemen PPR pun ternyata ada psikotes Bang ya, ada psikotes. Nah, jadi teman-teman kemarin pun pas aku melamar di BPJS Tenaga psikotes pun ada. Jadi sebenarnya perlu psikotes ini dipelajarin karena itu sesuatu yang bisa kita pelajarin. Artinya soal itu nggak bakalan jauh-jauh dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, berarti Bang, tadi kan itu yang inilah Bang ya, yang dari administrasi, SKD dan SKB. Terus kalau teman-teman mau nyoba di PUPR atau yang saya pernah coba juga di Kemenkyu, itu ada psikotes Bang. Jadi kalau psikotes ini, kalau saya kan gagal kemarin Bang. Coba Bang Dawin mungkin boleh kasih pencerahan buat teman-teman yang akan mengikuti CPNS ini Bang. Yang psikotes ya Bang Dol ya? Iya Bang. Oh, kalau untuk tes psikotes nih dari beberapa tes yang pernah aku ikuti, sebenarnya soal psikotesnya ini memang sama gitu. Sama Bang Doli, artinya mau kita psikotes di swasta, mau kita psikotes di ASN, metodologinya itu sama gitu. Cuman memang psikotes ini punya juga jenis-jenis soalnya gitu. Jadi ada yang ini paket ini model soalnya seperti ini gitu. Jadi di sini kita hanya perlu banyak latihan Bang Doli. Sebenarnya untuk tes-tes psikotes ini itu bisa kita lihat sebenarnya jenis-jenisnya itu ada banyak di YouTube gitu, di Google itu banyak Bang Doli. Sebenarnya itu bisa kita pelajari. Jadi kalau memang teman-teman mau persiapan untuk psikotes itu, kalau menurut aku sih tinggal dipelajari aja gitu. Itu cara menjawabnya itu semua ada di YouTube, ada di Google, itu bisa kita cari. Kalau bisa memang semua jenis soalnya itu bisa kita pelajari gitu, biar tahu nanti pasti teman-teman pasti lihat bahwasanya oh yang aku pelajari kemarin itu ini toh gitu, pasti akan muncul itu nih di tes psikotes itu, nggak bakal lari dari metodologi yang ada di YouTube ataupun di Google itu gitu Bang. Berarti sama kayak rekening koran Bang ya, rekening koran kemudian menggambar pohon, menggambar manusia gitu Bang ya. Jadi tuh teman-teman mungkin ya masih boleh... cuma nanti pas di awal tuh kan lanjut nih. Pas di awal tuh ada di sesi awal tuh ada yang sedikit berbeda tuh Bang Doli dan di psikotes ini. Ada yang hanya cuman modelnya cuman menghitung, terus ada yang modelnya di depan itu yang ada kalau kita misalnya untuk mengingat nama-nama hewan gitu, nanti itu akan dimasukkan juga untuk melatih daya ingat kita. Nah, itu ada berbagai jenis tuh. Ada juga yang mencocokkan gambar gitu. Nah, itu semuanya sebenarnya secara jenis-jenis psikotes itu ada semua di YouTube. Dan itu sebenarnya metodologinya sama, tinggal memang betul yang di Bang Doli jam terbang gitu kan. Kayak aku kan karena dulu sebelum di ASN juga banyak mengikuti tes kerja gitu. Jadi menemui ternyata psikotes ini ada jenis-jenisnya juga tesnya gitu. Akhirnya ketika kita sudah sering ikuti gitu, kita ingat, ini soal yang kemarin gitu, ini model yang kemarin gitu. Jadi semuanya ada jawabannya di YouTube kok sama di Google gitu. Iya. Nah, kalau tadi kan Abang bilang tuh jam terbang Abang pun nyoba pekerjaan lain pun udah beberapa kali lah gitu. Jadi saya ingat yang terakhir di LPPI Bang ya, LPPI 3 tahun Bang. Itu 3 tahun ya. 3 tahun. Ini kan sekarang 2 tahun. Nanti ada rencana ganti lagi nggak nih Bang pekerjaannya? Nah, kalau terkait kedepannya kan kita nggak bisa memprediksi ya Bang Doli ya. Mungkin kalau saat ini ya kita udah di ASN ini mungkin kita jalani dulu ke depan. Tapi kalau kedepannya kita nggak tahu kan, mungkin apakah tiba-tiba ada panggilan dari daerah atau dari yang membutuhkan kita, mungkin bisa jadi kita ke sana gitu kan. Kita nggak tahu nih Bang Doli ke depannya. Saya butuh ini Bang di rumah Bang. Kayak saya butuh Bang Dawin di rumah saya nih. Untuk jadi apa Bang Doli?
Untuk jadi apa nih? Itu perbaikin jalan Bang, depan rumah saya Bang. Oh, Bang Dawin, terima kasih udah mau berbagi sama kami semua yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman, mudah-mudahan video kami ini dan pengalaman yang dibagikan oleh Bang Dawin bisa membuka cara pandang teman-teman mengenai menghadapi seleksi CPNS ini dan bisa lebih mempersiapkan diri. Yang terpenting itu ada sebenarnya jam terbang, karena memang soal-soal itu nggak bakalan berubah. Pasti itu aja soalnya. Mungkin nanti ya yang tadi 1+1 jadi 2+2, seperti itu Bang ya. Jadi nggak jauh-jauh. Jadi mungkin buat teman-teman dari sekarang bisa sebelum dibuka sebelum dibuka lamarannya, mungkin bisa dipertimbangkan mengenai dicari tahu dulu ini ya, formasi yang akan dilamar, instansi yang akan dilamar, kemudian di formasi itu ada berapa orang yang akan diterima, kemudian apakah itu nanti instansi yang favorit atau seperti apa, mungkin itu udah bisa dipertimbangkan, dicari tahu supaya nanti tidak salah atau dapat memperbesar peluang kita supaya menjadi ASN seperti Bang Dawin. Jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Bang Doli. Ya Bang. Bang Doli. Tadi ini kelupaan, mungkin ada satu lagi yang mungkin harus dipersiapkan oleh teman-teman nih. Okay. Yang pertama itu, kalau bisa teman-teman itu mempersiapkan nilai tryout-nya kalau bisa sampai angka 400 gitu loh. Karena berkaca dari tahun lalu, untuk orang-orang yang masuk ke tahap SKB itu nilainya itu rata-rata nilai SKD-nya itu 400 gitu. Nah, kalau di tahunku itu di tahun 2018 itu rata-rata di angka 370. Jadi kalau memang teman-teman ingin lolos ke tahap SKB, itu dari sekarang udah coba-coba tryout, kalau bisa sebelum bertarung itu nilai tryout-nya udah di angka 400 gitu. Setidaknya minimal palingnya 370 lah gitu, Bang Doli. Iya, itu penting Bang ya, supaya itu sih tambahannya ya. Penting. Masuk ke tahap berikutnya Bang ya. Nah, jadi itu teman-teman iya. Kalau sekarang ini ada tryout CPNS, coba aja diikutin supaya kita bisa mengukur kemampuan kita. Jadi nanti kalau kita udah mencapai angka 300-an atau 400 lah sebenarnya titik aman bisa dikatakan. Jadi kita bisa mengevaluasi diri gitu teman-teman. Mungkin ada ini mau disampaikan lagi Bang untuk teman-teman para pejuang CPNS ini Bang? Rasanya udah cukup sih Bang Doli, apa yang Bang Doli simpulkan tadi. Oke Bang, jadi teman-teman siapkan aja itu semua, harus maksimal, harus yakin, dan jangan lupa yang terpenting itu adalah sholat dan doa dari orang tua kita. Mungkin itu aja video dari kami. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa videonya di channelnya di subscribe, dan video ini kalian share ke teman kalian supaya nanti mereka juga bisa mengetahui apa yang perlu dipersiapkan. Jadi itu aja. Terima kasih Bang Dawin. Sama-sama Bang Doli.